Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C Evolusi akan membahas tentang video seleksi alam. Sebelumnya perkenalkan, saya Adelia. Saya Juweria. Saya Debbie Trisagita. Di sini kami akan membahas video pertama, yaitu tentang bagaimana seleksi alam bekerja dari video dari Dr. Ryu Hasan. Silakan teman-teman. Kenapa kami tidak memilih video tersebut? Menurut saya, dalam video ini kurang tepat karena hanya menjelaskan tentang seleksi alam yang dilakukan oleh anjing, yang lama-kelamaan didomestikan oleh manusia menjadi serigala, dan manusia adalah bagian dari seleksi alam juga. Menurut saya video satu kurang bagus karena kurangnya penambahan visual pada saat penjelasan. Selanjutnya video yang ketiga, mekanisme evolusi Darwin dengan seleksi alam. Menurut saya, video tersebut juga kurang baik karena narasumber menjelaskan tentang seleksi alam adalah kemampuan untuk hidup dan bereproduksi saja. Menurut saya, video 3 itu narasumbernya hanya menjelaskan mekanisme seleksi alam tentang kemampuan untuk hidup dan bereproduksi saja. Selain itu juga menjelaskan tentang perbedaan kenapa beruang kutub warnanya putih dan kenapa beruang yang ada di hutan warnanya hitam. Menurut saya video 3 sebenarnya cukup bagus, tetapi penjelasan dari narasumber terlalu padat sehingga sulit dipahami. Nah, jadi kami memilih video yang kedua, teori evolusi seleksi alam, karena video kedua ini lebih mudah dipahami dan pemberian visual yang cukup bagus. Baik, kita akan membahas video yang kedua dengan judul seleksi alam. Menurut saya, video ini narasumbernya menjelaskan tentang memahami seleksi alam harus memahami perubahan atau pewarisan karakter dari makhluk hidup itu melalui mutasi genetik. Narasumber menjelaskan bahwa orang tua selalu mewarisi sifatnya ke anaknya, tetapi sifatnya tidak sama persis. Anaknya ini akan mengalami sedikit perubahan, baik itu perubahan secara fisik ataupun secara naluriah. Dari teman-teman, mungkin tanggapan atau tambahan? Menurut saya, evolusi merupakan teori tentang perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah atau tidak dapat bertahan. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Suatu populasi dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika suatu gen memberikan keuntungan pada organisme tertentu, frekuensi organisme tersebut akan meningkat. Mutasi acak bertanggung jawab atas sebagian besar dari variabilitas genetik. Dalam seleksi alam, makhluk hidup yang bertahan untuk mewariskan gen kepada keturunannya tidak selalu yang besar, terkuat, atau tercepat. Bisa juga tergantung mereka yang dapat bertahan dalam lingkungan yang ekstrim. Baik, menurut saya video ini bagus karena narasumber menjelaskan tentang perubahan yang terjadi dari setiap generasi makhluk hidup disebabkan oleh mutasi genetik. Prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Dalam video ini, narasumber juga menjelaskan bahwa suatu hal yang dapat kita amati secara langsung, melainkan dapat diketahui dengan bukti-bukti yang ada. Sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kenapa sangat banyak makhluk hidup dan bagaimana makhluk hidup itu berkembang dari makhluk hidup yang simpel menjadi makhluk hidup yang kompleks. Kemudian Charles Darwin menemukan konsep seleksi alam. Darwin sangat tertarik dengan ide nenek moyang sama. Dari itulah Darwin berasumsi bahwa makhluk hidup itu mempunyai nenek moyang yang sama.
Baik, izin menambahkan, menurut saya video ini baik karena narasumber juga menjelaskan di sepanjang sejarah tidak ada seorang pun yang menjelaskan mengapa sangat banyak makhluk hidup dan bagaimana makhluk hidup berkembang dari makhluk hidup yang simpel menjadi makhluk hidup yang kompleks. Kemudian Charles Darwin menemukan konsep seleksi alam. Charles Darwin berasumsi bahwa kedua makhluk hidup mempunyai nenek moyang yang sama. Baik, mungkin itu pendapat dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpendapat. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari kelompok kami. Kepada rekan saya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih sudah memberikan jawaban. Mari kita simpulkan. Perubahan atau pewarisan karakter dari makhluk hidup itu melalui mutasi genetik. Orang tua selalu mewarisi sifatnya ke anaknya, tetapi sifatnya tidak sama persis. Anaknya ini akan mengalami sedikit perubahan, baik itu perubahan secara fisik ataupun secara naluriah. Evolusi merupakan teori tentang perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang kompleks. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, lama-kelamaan akan punah. Suatu populasi dapat berubah dari waktu ke waktu jika suatu gen memberikan keuntungan pada organisme tertentu. Frekuensi organisme tersebut akan meningkat. Mutasi acak bertanggung jawab atas bagian terbesar dari variabilitas genetik. Dalam seleksi alam, makhluk hidup yang bertahan untuk mewarisi gen kepada keturunannya tidak selalu yang terbesar, terkuat, atau tercepat. Charles Darwin berasumsi bahwa kedua makhluk hidup mempunyai nenek moyang yang sama. Manusia memiliki nenek moyang yang sama, tapi keberadaan nenek moyang sama ini bukan suatu hal dapat kita amati secara langsung, melainkan dapat diketahui dengan bukti-bukti yang ada. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.